Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari dan juga contohnya. Oke, langsung saja. Etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Siti Khofifah dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, bidang studi PAI. Nah, ini tugas yaitu tugas UTS. Saya masih di semester 1 di tahun 2020-2021. Oke, Universitas Pancasakti Bekasi. Oke, langsung saja kita ke penjelasan apa itu etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pengertiannya, etika, moral, dan akhlak itu sebenarnya menurut pandangan saya sendiri ya, ketiga tersebut itu mempunyai arti atau makna yang sama sebenarnya, yaitu tentang perilaku atau adat kebiasaan yang dilakukan seorang gitu. Cuma dapat disebutkan dari beberapa bahasa yang berbeda gitu. Etika itu bisa disebutkan atau dijelaskan dari bahasa Yunani, sedangkan moral itu dari bahasa Latin dan akhlak dari bahasa Arab. Oke. Kalau dari bahasa Yunani, jadi etika merupakan persetujuan sementara dari kelompok yang menggunakan peranata perilaku. Sedangkan moral menurut bahasa Latin, moral yaitu sistem nilai yang menjadi asas-asas perilaku bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, serta nilai-nilai alamiah Sunnatullah, dan sistem nilai yang bersumber dari kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga dapat berubah-ubah. Akhlak itu bisa disebut dari pengertian dari bahasa Arab, yaitu akhlak yang baik atau akhlakul karimah, sistem nilai yang menjadi asas perilaku yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan nilai-nilai alamiah. Contoh etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari kita. Contoh di sini itu etika bergaul dengan orang lain. Oke. Contoh nih ya. Ketika kita bergaul dengan orang lain, alangkah baiknya jika kita mengenali karakter mereka. Kita tidak boleh menghina, mencaci maki, karena itu hanya membuat kita jauh dengan mereka. Nah, makanya kita tuh harus punya etika, harus menjaga sikap gitu. Etika di jalan. Jangan membuang sampah atau kotoran sembarangan di pinggir jalan, karena itu bisa menyebabkan orang di sekitar tidak nyaman. Tentu banyak ya membuang sampah, plastik, dan lain sebagainya di saat kita sedang berkendara lalu tiba-tiba membuang sampah. Nah, mungkin itu menurut kita sebagai yang membuang sampah itu biasa aja. Cuma bagi yang sedang berjalan ataupun yang suka menyapu di pinggir jalan mungkin akan merasa tidak nyaman kayak gitu. Makanya harus buang sampah pada tempatnya intinya. Mengucap salam saat bertemu ke rumah orang lain. Oke, tentu pasti ya. Jangan langsung masuk kayak gitu. Sudah kewajiban kita ketika bertamu, maka harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Karena jika tidak, itu sama saja tidak punya sopan santun atau tidak punya etika. Contoh moral dalam kehidupan sehari-hari.
Membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Seringkali kita lalai, padahal sudah tahu peraturan dan sudah ada tempat yang disediakan. Tetapi masih saja membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, entah itu di sekolah, atau di depan-depan toko, atau di mall sekalipun, biasanya tuh di depan, di latar gitu ya, di ruang parkir atau apa, itu pasti ada yang namanya tempat sampah. Cuma tetap aja, sampah itu masih ada di bawah, di jalan gitu. Padahal sudah jelas-jelas tempat sampah itu ada di depan kita gitu. Contoh sebagai seorang yang berjalan, tetapi tetap aja buang sampah itu sembarangan. Nah itu makanya, karena kita tidak punya moral. Oke, lalu mengucapkan tanda terima kasih. Oke, tentu banyak sekali ya di zaman sekarang ini, ketika kita sedang misal diberi hadiah, ataupun yang sering kali itu biasanya ketika kita diberi pertolongan. Nah itu sesudah ditolong ya udah pergi gitu aja, tidak mengucapkan terima kasih kayak gitu. Nah bahkan si penolongnya pun jadinya ya dia tuh merasa males gitu ya, ngapain sih nolong tapi nggak bilang terima kasih kayak gitu. Nah seringkali kita lupa untuk mengucapkan terima kasih dengan orang yang sudah berbuat baik atau menolong kita. Ucapan terima kasih mempunyai makna yang istimewa. Telah dijelaskan pada hadis berikut ini. Tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Silsilat Al-Hadis As-Sahih. Mencium tangan atau bersalaman. Apabila kita hendak keluar atau masuk ke dalam rumah, hendaklah kita mencium tangan atau bersalam kepada kedua orang tua, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Umar bergegas menuju Rasulullah lalu mencium tangan beliau. Contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Memberi makan orang yang kelaparan. Dan mereka memberikan makanan yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan perang. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Insan ayat 8. Menghormati orang yang lebih tua. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril memerintahkan aku untuk mengutamakan orang-orang tua. Hadis riwayat Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Al-Fawaid. Bicara lemah lembut kepada orang tua. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari pula dalam kitab yang sama dari Urwah, ia berkata mengucapkan firman Allah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 24. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.